Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Zahra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini tadi habis pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kelas berapa ya Mbak Zahra Kelas ini? 9 SMP. Oh, SMP. Oh iya, benar kelas 9. Sekelas sama siapa namanya? Teman dekatnya Mbak Zahra? Sama Ais. Oh, sama. Oh iya, betul. Pelajaran apa sih setelah jam istirahat ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pelajaran apa yang Mbak Zahra suka kalau di sekolah? Bahasa Inggris sama IPS. Oh, suka bahasa Inggris sama IPS. Bahasa Inggris gurunya siapa Mbak Zahra? Bu Miss Dian. Oh, kalau apa tadi? IPS. IPS siapa? Bu Nancy. Nancy. Tapi dari kedua itu, dari bahasa Inggris sama IPS, paling suka yang mana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, berarti Mbak Zahra dari kecil suka bahasa Inggris atau baru SMP ini suka bahasa Dari Inggris? SD. Dari SD. Dari SD sih gimana kok bisa suka bahasa Inggris awalnya? Soalnya di rumah ibu suka bicara sama bahasa Inggris. Oh, jadi kayak sehari-hari itu biasa pakai bahasa Inggris atau kayak jarang-jarang pakai bahasa Inggris? Jarang-jarang. Jarang-jarang, makanya suka ya. Oke, bagus-bagus. Kalau gitu kan habis ini ada pelajaran ya Mbak Zahra ya. Kalau waktu konseling ini kita batasi waktunya 25 sampai 30, 25 sampai 20 sampai 25 menit. Mau? Bersedia? Ya, Cukup? cukup. Oke. Nanti Mbak Zahra ceritanya gak usah ragu-ragu, cerita aja yang mau diceritakan. Karena Bu Al di sini menjaga rahasia. Jadi nanti ceritanya Mbak Zahra itu yang tahu cuma Bu Al aja sama Mbak Zahra gitu. Paham? Ya, terus nanti Bu Al gak akan menghakimi atau menekan Mbak Zahra juga. Jadi kita santai aja. Mbak Zahra juga duduknya dinyamankan dulu. Gimana enaknya? Sudah. Sebelumnya Mbak Zahra udah pernah ini enggak ketemu Bu Al enggak? Kayak di ruang konseling di sini. Pernah. Kelas berapa? Kelas 8 dulu atau kelas 9 awal? Kelas 8 dulu ya. Oke. Kalau gitu berarti udah kenal Bu Al ya. Kita jarang ketemu ya Mbak Zahra ya, soalnya banyak muridnya ya. Iya, karena Bu Al juga gak ngajar di kelasnya Mbak Zahra juga ya. Ya, oke. Oke Mbak Zahra, bisa kita mulai ya konselingnya? Ya. Iya. Kalau gitu Bu Al izin nanti mencatat. Catatannya cuma buat Bu Al sendiri. Jadi yang tahu cuma Bu Al, yang lain nggak bakal ada yang tahu. Mbak Zahra percaya sama Bu Al? Oke, sip, mantap. Nah, kita mulai. Nanti gini, setiap Mbak Zahra menjawab pertanyaan Bu Al atau cerita perasaannya Mbak Zahra gimana, nanti Bu Al kasih poin baik, poin bintang ya. Nanti di pertemuan terakhir atau minggu depan Mbak Zahra bisa nukarkan itu buat ditukarkan sama hadiah ke Bu Al. Oke. Sekarang Bu Al mau tanya, yang dirasain Mbak Zahra apa sih sekarang? Kayak perasaannya sedih, senang, bingung, gelisah atau gimana sekarang? Senang karena apa Mbak Zahra? Nah, libur pondok. Oh, libur pondok. Iya, libur pondok sebentar lagi ya. Oke, soalnya mau pulang, jadi Mbak Zahra seneng gitu. Emang kalau pulang biasanya ngapain Mbak Zahra? Apa yang bikin seneng? Momen-momen pulang itu yang bikin seneng apa? Jalan-jalan sama keluarga, terus HP-an, Terus apa lagi? WA-an sama temen lama yang Temen di SD. rumah. Oh, jadi masih dekat ya sama temen lama.
selain kan Mbak Zara bilang tadi senengnya gara-gara pulang tuh kumpul sama keluarga, jalan-jalan, terus pegang HP ya. Selain itu ada lagi? Kalau misal ada acara sama teman pondok ya senang juga. Acara apa nih? Kayak bukber, kayak ya jalan-jalan aja. Oke. Terus sekarang udah siap-siap mau pulang, maksudnya kayak packing-packing barang gitu. Udah bersih-bersih. Udah. Itu tuh Mbak Zara seneng apa enggak pas momen-momen bersih-bersih pondok gitu? Seneng tapi capek. Mau capek tapi seneng ya. Terus perasaan yang lain selain senang ada apa lagi? Kayak bingung atau apa ya? Tetap bahagia, ada rasa perasaan negatifnya enggak? Enggak ada. Beneran. Sip, bagus kalau gitu. Tapi rasanya Mbak Zara sekarang lagi baik ya? Oke, tak kasih bintang ya karena sudah jawab pertanyaan Bu Al. Ya. Terus Bu Al mau tanya apa ya? Kalau di sekolah apa sih yang Mbak Zara suka? Bercanda sama temen. Terus kalau jam kosong itu bisa lihat-lihat keluar, bisa kayak lihat-lihat Jalan-jalan keluar gitu, Iya. keluar kelas. Oke. Gak bosen ya soalnya kalau lagi jam kos tuh kan gak ada gurunya ya. Jadi bisa bebas terus nggak bosen gitu. Terus apa yang nggak disukai sekarang kalau di sekolah? Kalau pelajarannya guru yang nggak suka, yang itu yang suka marah-marah. Ada semuanya atau beberapa aja? Beberapa aja. Itu kalau pas marah-marah gitu Mbak Zara gimana reaksinya? Maksudnya jadi bikin Mbak Zara gimana? Kayak sedih, terus kesel atau gimana? Ya kadang sedih, kadang kesel. Terus gimana pas kesel gitu tuh setelah gurunya marah-marah, ngapain Mbak Zara? Ya kayak cerita ke temen, gurunya itu nggak suka. Sharing-sharing ke temen ya. Temennya gitu juga gimana reaksinya temennya? Tanggapannya? Sama-sama nggak suka. Oh, jadi ceritanya sama-sama yang mengalami ya yang tahu. Oke, bagus. Mbak Zara sering cerita-cerita ke teman gitu? Sering. Ceritanya kayak senengnya aja atau seneng sedih diceritakan ke teman? Senengnya aja. Kalau sedihnya? Kalau misal Mbak Zara kayak merasa sedih, marah, gelisah, itu tuh kenapa nggak diceritakan ke temennya juga? Nggak apa-apa. Kalau sedih itu Mbak Zara rasanya pengen cerita nggak? Enggak. Dipendam sendiri gitu. Iya. Ke orang tua? Ya kadang-kadang cerita, kadang dipendam sendiri. Kenapa kok dipendam sendiri alasannya? Kira-kira? Kayak nggak mau cerita aja. Apa? Kayak nggak mau cerita aja. Biasanya kan kalau Kak mau cerita itu, kalau Bu Al itu Kak mau cerita itu karena biasanya capek, terus kayak males cerita atau enggak apa ya, Bu Al itu takut kalau nggak didengarkan, terus Bu Al takut kalau orang lain yang tak ceritain itu bakal cerita ke orang lain, terus Bu Al kalau cerita itu pas cerita itu ditanggapi sesuai sama yang Bu Al inginkan. Kalau Mbak Zara gak maunya kenapa? Soalnya bisa ngatasi sendiri, terus kayak nanti takutnya jawabannya nggak enak. Berarti takut tanggapannya orang lain yang Mbak Zara ceritain itu nggak enak gitu ya. Berarti Mbak Zara merasa bisa ngatasi sendiri ya masalahnya itu. Keren sekali. Tak kasih bintang 2 karena udah jawab banyak pertanyaan ya Mbak Zara. Keren. Kalau nanti dapat bintang 10 nanti hadiahnya rahasia nanti di akhir ya. Tuh. Berarti kalau Mbak Zara kalau pas sedih Kak cerita gitu tuh
gimana, apa Mbak Zara ngapain pas mendem sendiri? Kan biasanya kalau mendem sendiri ada yang nangis. Mau tidur nangis. Oh, pas mau tidur nangis. Kalau kan Mbak Zara di pondok ya, kalau nangis itu di mana biasanya? Di bantal. Di bantal, berarti di kamar ya. Teman-temannya kayak ada yang tanya-tanya gitu, gimana kalau tanya? Ya, kenapa? Apa tak jawab. Gak apa-apa, pengen nangis sayang. Oh gitu. Terus habis itu temennya ya wis gitu. Mbak Zara nangis gitu tuh, setelah nangis apa yang dirasakan? Lega. Lega. Walaupun gak cerita sudah lega. Apa yang membuat Mbak Zara itu punya perasaan kalau aku bisa ngatasin sendiri masalahku, aku bisa ngadepin sendiri tanpa melibatkan orang lain? Apa yang Mbak Zara pikirkan? Ya kayak aku ngerasa mampu aja mengatasi sendiri. Mampu mengatasi sendiri. Tapi emang semua teratasi Mbak Zara? Hampir semua. Kalau yang gak bisa diatasi sendiri, Mbak Zara solusinya gimana biasanya? Ya cerita. Akhirnya cerita. Ceritanya ke Teman, ke orang tua. Kalau udah mentok ya. Kalau Bu Al tanya nih, Mbak Zara itu kalau menurut Mbak Zara sendiri ya, Mbak Zara itu tipe orang yang terbuka atau enggak ke orang lain? Enggak. Jadi Mbak Zara itu tertutup orangnya atau kadang-kadang terbuka, kadang-kadang terbuka? Semutnya Mbak Zara atau gimana? Semutnya. Oke, sip, dapat bintang 5. Oke. Terus kalau tadi kan, kalau Bu Al menyimpulkan ya ceritanya Mbak Zara ini tadi, Mbak Zara kan suka cerita ke temen, tapi gak semuanya diceritakan. Terus bisa cerita ke orang tua juga, tapi juga gak semua diceritakan, ya kan? Kalau ke temen kebanyakan yang senengnya aja yang diceritakan. Kalau lagi sedih, lagi marah ya, kalau marah juga dipendam sendiri? Enggak. Kalau marah gimana? Ngomel-ngomel sendiri. Ngomel sendiri tuh gimana? Ya berenang kayak apa? Batin gitu. Jadi keselnya di hati gitu. Jadi nggak diungkapkan ke orang lain ya. Oke. Jadi kalau Bu Al simpulkan, perasaan-perasaan negatifnya Mbak Zara itu lebih dipendam sendiri ya, nggak diceritakan ke orang lain. Baru kalau mentok baru diceritakan ke orang tua gitu, diceritakan ke teman. Karena Mbak Zara merasa masalahnya Mbak Zara bisa Mbak Zara atasi sendiri gitu. Betul? Oke. Terus alasannya Mbak Zara gak mau cerita kesedihan atau perasaan marahnya ke orang lain Mbak Zara tadi karena takut tanggapan orang lain gak enak gitu. Pernah mengalami peristiwa kayak Mbak Zara cerita ke orang lain perasaan negatifnya Mbak Zara terus gak di responnya gak enak nggak? Pernah nggak? Pernah. Ke temen atau ke siapa? Ke pengasuh itu yang pengurus kamar itu ya. Mbak Zara coba cerita ke pengasuh terus tanggapannya nggak enak. Gimana kalau cerita pas waktu itu? Cerita kayak seragamnya hilang, kayak uangnya hilang. Terus katanya kan kesalahannya sendiri, gak disimpan yang baik. Gitu ya. Terus Mbak Zara jawab gimana? Terus jawab, namanya manusia kan punya kesalahan, punya kebenaran sendiri. Betul, bagus. Terus mbaknya gitu tuh, pengasuhnya itu jawabin lagi enggak? Enggak. Enggak. Soalnya
kan tuh jarang masuk kamar, terus aku cuma sebentar masuknya terus langsung keluar. Oh gitu. Teman-temannya Mbak Zara ada di situ nggak? Ada yang di situ nggak waktu itu? Terus tanggapannya gimana? Terus mending gak usah cerita nawang itu, kayak gak usah. Jadi mendukung pendapatnya Mbak Zara ya? Soalnya ya kesel sama orangnya semua. Soalnya menyalahkan orang ya. Harusnya gimana? Respon yang Mbak Zara inginkan dari Mbak Pengasuh itu gimana sih? Kayak kok bisa, terus ya wis nanti tak titipkan ke siapa beli. Oh, pengennya gitu ya. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Terus akhirnya waktu seragamnya Mbak Zara hilang itu gimana solusinya? Minjem ke temen. Oh gitu. Oke, bagus. Berarti Mbak Zara juga bisa mengatasi masalah sendiri ya, walaupun sambil nangis kayak gitu ya. Kayak Mbak Zara pernah nggak di sekolah gitu nggak fokus atau keganggu sama perasaannya Mbak Zara yang sedih, marah gitu? Pernah. Gara-gara apa kalau bisa diceritakan? Nggak paham. Kayak habis kan malamnya habis nangis terus kan langsung pelajaran terus langsung matematika. Oh, jadi masih masih ada rasa kayak sedih, terus masih pusing, habis nangis. Ternyata pas pelajaran langsung disuguhin matematika ya, terus gak paham, terus jadi lebih sedih lagi gitu. Terus setelahnya Mbak Zara gimana? Kayak mengembalikan moodnya? Ya baik-baik sendiri, soalnya diajak bercanda sama teman-teman. Oh, lupa ya, soalnya sudah kita cerita ke temen, bicara sama temen gitu. Semisal Mbak Zahra sedihnya atau perasaan negatifnya diceritakan ke orang terdekat, ke temen atau ke orang tua, itu gimana kira-kira kalau semisal diceritakan? Kan privasi, jadi gak mau. Jadi Mbak Zahra punya privasi sendiri gitu ya. Walaupun ke orang tua juga gak mau. Mau apa enggak? Kira-kira mau. Tapi dikit-dikit. Jadi Mbak Zahra itu tipenya yang pelan-pelan gitu ya. Bagus, tapi tetap mau cerita kan, Kak. Bagus. Bintang banyak. Kalau setelah cerita ke orang tua gitu tuh perasaannya gimana? Selain lebih lega gitu, apa yang dirasakan? Lega aja. Karena respon orang tua baik atau baik? Ada nggak kayak Mbak Zahra setelah cerita gitu responnya nggak baik yang buat Mbak Zahra kecewa? Nggak ada. Oke, terus setelah sesi konseling ini, kira-kira kalau Bu Al tanya, Mbak Zahra mau merubah atau pelan-pelan merubah diri menjadi lebih baik, itu apa yang mau dirubah kira-kira? Kayak yang negatif jadi positif. Yang gampang gak fokus sama gampang mood, sama gampang gak mood. Oh, itu pengen dirubah jadi yang gak fokus jadi fokus, terus yang gampang atau kemudian jadi bisa mengontrol emosi. Iya. Betul. Oke. Kalau gitu Mbak Zahra kan masih bingung ya caranya. Boleh nggak kalau Bu Al ngasih tahu solusi, ngasih tahu kayak ngajak Mbak Zahra buat apa ya, latihan? Boleh. Kita mulai. Mbak Zahra batuk ya? Iya. Puasa Mbak Zahra? Puasa. Bagus. Kasih bintang lagi karena puasa. Jadi kan gak fokus sama apa? Kemudian. Berarti emosinya kurang terkontrol ya. Kadang-kadang
nggak mood, kadang-kadang mood gitu. Coba Mbak Zara kalau pas nggak mood itu biasanya ngapain? Diem gitu. Yang membuat tadi kan Mbak Zara sempat cerita ya, yang bisa membuat Mbak Zara lupa kalau lagi sedih itu kan bicara sama temen begitu kan. Nah itu bisa Mbak Zara pertahankan. Kalau lagi gak mood gitu tuh, coba cari hiburan kayak aku gak mood nih. Tapi kalau gak mood terus kan juga gak baik Mbak Zara ya, bisa apa ya, merugikan orang lain juga. Orang lain kan nanti juga berpikirnya jadi takut mau deketin Mbak Zara nih, soalnya lagi gak mood. Nanti jadi Mbak Zaranya nggak ada teman buat cerita gitu. Jadi ketika Mbak Zara gak mood, coba ini menceritakan masalahnya ke teman dekatnya atau teman yang dipercaya. Jadi yang diceritakan gak yang bahagia aja, jadi bisa sharing masalah yang lagi Mbak Zara hadapin. Misal aku temennya Mbak Zara nih, Bu Alin temennya Mbak Zara ngomong aja, mau nggak tak ceritain aku lagi sedih gitu. Coba aja, kalau misal respon yang dari temennya baik, Mbak Zara teruskan aja ceritanya gitu. Nanti Mbak Zara bilang ke temennya, nanti kalau kamu ada perasaan sedih cerita ke aku gak apa-apa, kita saling bercerita gitu. Atau misal nggak mau ke temen, bisa ke guru atau ke Bu Al, ke guru BK ya kan. Terus kalau nggak bisa ke orang tua, pelan-pelan aja, karena semua kan nggak ada yang instan ya Mbak Zara ya. Pelan-pelan aja, kayak perasaan sedih sekecil apapun, lagi sedih karena gak paham pelajaran, itu diceritakan aja. Terus kalau Mbak Zara lagi susah buat cerita, bisa nih, kayak Mbak Zara suka nulis enggak? Suka. Bisa kayak nulis di buku diary gitu ya, bisa dipraktekkan ya. Kalau lagi sedih, lagi seneng, tulis aja, aku hari ini lagi sedih soalnya gini. Mungkin itu bisa mengurangi nggak moodnya Mbak Zara. Oke? Ya. Kalau lagi mood, lagi seneng gitu, karena kan hidup manusia kan kayak roda berputar ya Mbak Zara ya, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Jadi kita itu sama Allah emang kayak dikasih hidup yang seimbang. Nggak seterusnya kita seneng, nggak seharusnya kita sedih gitu. Saat sedih kita diingatkan, berarti aku diingatkan untuk ingat ke Allah nih, tetap bersyukur. Kalau lagi seneng, Masya Allah, kemarin aku habis dikasih sedih, sekarang dikasih seneng, berarti bersyukur gitu. Kan namanya juga hidup itu betul, pintar gitu ya. Bisa dipraktekkan ya, nulis diary atau cerita sedikit-sedikit ya. Nah, kedua nih, kalau nggak fokus Mbak Zara ketika nggak paham pelajaran sebelumnya ngapain? Kayak ngatasinya gimana? Tanya ke guru, tanya ke teman, atau belajar lagi di asrama? Tanya ke teman yang lebih bisa. Mbak Zara jadi bisa atau gimana? Atau malah bingung atau bisa sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa, karena yang penting ada progres ya. Oke, kalau tanya ke guru gitu tuh gimana? Ya, nggak apa-apa, jadi senyamannya Mbak Zara aja ya, bisa tetap tanya ke temen nih. Oke, kalau senyamannya Mbak Zara tanya ke temen yang lebih bisa, nggak apa-apa, dipertahankan. Yang penting Mbak Zara nggak sendirian gitu. Terus Mbak Zara juga kesulitannya kan nggak sendirian, teman-teman yang lain pun juga ada yang merasa kesulitan kan, mungkin ada yang malah lebih nggak bisa gitu kan, betul. Oke Mbak Zara, bagus sekali tadi ya Mbak Zara, udah mau cerita, mau jawab pertanyaan Bu Al, itu udah bagus sekali. Nah
misal ada lagi yang mau diceritakan atau pengen cerita apa, bisa ke ruangannya Bu Al langsung ya. Oke? Oke. Kalau ketemu Bu Al disapa kayak, Bu Al, nanti aku mau cerita, aku ada gini tuh gak apa-apa ya. Nanti yang tahu cuma Bu Al aja gitu, yang lain gak ada yang tahu. Oke? Oke. Wah, kayaknya udah mau masuk kelas ya ini ya. Iya. Oke, kalau gitu sesi konseling hari ini bisa Bu Al cukupkan ya. Bisa. Mbak Zara setelah cerita, setelah menjawab pertanyaan Bu Al, apa yang dirasakan? Lega. Soalnya udah bisa cerita. Kalau Mbak Zara pengen nangis, gak apa-apa, dinangisin aja, kan yang tahu cuma Bu Al. Mbak Zara pengen nangis? Enggak. Oke, gak apa-apa. Selain lega, terus karena udah cerita, apa lagi yang dirasakan? Udah. Alhamdulillah kalau Mbak Zara udah lega. Jadi kapan-kapan bisa cerita-cerita lagi ya. Ya, kalau tadi yang Bu Al omongin masih ingat apa aja? Kira-kira apa nih? Kayak kalau nggak mood jangan lama-lama, karena nanti temennya ada kayak takut mau deketin. Iya, betul. Solusinya ngapain tadi? Bercanda, Terus nulis. iya. Terus kalau gak fokus, Tanya. oke, sip, mantap. Bintangnya udah banyak. Nanti tak kasihkan Mbak Zara. Nanti kalau mau cerita lagi dapat bintang lagi, terus dikasih hadiah. Oke? Oke. Makasih ya untuk hari ini karena udah mau cerita. Mbak Zara hebat sekali. Bisa cerita karena nggak semua orang bisa cerita ya Mbak Zara ya. Mbak Zara udah keren. Oke. Kalau gitu Ibu tutup ya isi konseling ini. Mbak Zara bisa kembali ke kelas, bisa ketemu teman-temannya, bercanda-canda sama temennya. Habis ini mau pulang, Mbak Zara tetap jaga moodnya supaya baik. Ibu tutup.